Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Da'auna nashkurullah alladzi haraka qulubana wa haraka ukulana hatta namnahul quwata lil qiyam bihadal hadas. Let us thank the Almighty who has turned our heart, move our mind so that we were given the power to perform this event. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya. Dan semoga salam dan kesejahteraan dilimpahkan kepada pemimpin terbesar umat manusia sedunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang diwujudkan dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan kita kepada yang lain. Ketakwaan yang diwujudkan dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan kita kepada harta, kepada tahta, kepada semua yang dicintai di dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Allazina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jika di antara kalian ada yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang cirinya yang pertama adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Kemudian yang kedua, adillatin alal mu'minin, ya, bersikap lembah lembut terhadap sesama orang yang beriman. Aizzatin alal kafirin, gagah berani, tegas terhadap orang-orang yang kafir. Selanjutnya
Yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dan yang terakhir cirinya adalah wala yakhafuna laumata laim, yaitu tidak takut celaan terhadap orang-orang yang suka mencela. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menemukan ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka kalimat berikutnya adalah ciri daripada orang-orang yang beriman. Yang kedua, kalimat berikutnya adalah berupa perintah atau larangan terhadap orang-orang yang beriman. Di dalam surat Al-Maidah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua ketika kita menemukan satu zaman, satu peristiwa di mana ada orang-orang yang kembali kepada kekafiran. Lalu siapa orang kafir itu? Orang kafir didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu ialah orang yang diberi peringatan dan tidak diberi peringatan, sama saja tetap tidak beriman. Why? Mengapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala syam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum adzabun adzim. Karena hati mereka sudah tertutup, penglihatannya sudah tidak mau melihat kebenaran, telinganya sudah tidak mau melihat, mendengarkan kebenaran. Itulah definisi orang kafir menurut Al-Quran. Kembali kepada yuhibbuhum wa yuhibbuna, mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanya, siapakah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ali Imran ayat 76 menjelaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Lalu siapakah orang bertakwa itu? Orang yang bertakwa adalah orang yang ciri-ciri takwa itu ada di dalam dirinya. Banyak bertebaran. Kalau disimpulkan dalam satu ayat, ciri orang yang bertakwa ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ciri orang yang bertakwa adalah menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya, baik dari bangun tidur sampai tidur. Pedoman di dalam berpolitik, pedoman di dalam berekonomi, bersosial, berumah tangga, and so on. Oleh karena itu, mari kita bangun suatu komunitas yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita bangun generasi, kita bangun komunitas yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cara metode yaitu yang dinamakan 4TAT. Apa itu? T yang pertama adalah tahsin. Kita kaji satu persatu ayat yang merupakan ciri daripada orang yang takwa. Misalnya surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian rizkinya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan kere, lalu mampu mengendalikan amarahnya, lalu mampu memaafkan kesalahan orang lain, lalu yang tertinggi akhlak itu adalah membalas kebaikan kepada orang yang berbuat kesalahan, menyakiti diri kita sendiri. Kita mampu berbuat baik terhadap orang yang berbuat salah terhadap diri kita. Memang ini berat, tapi inilah suatu kedudukan akhlak yang mulia. Pemirsa, jamaah Jumat
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu dulu ya ayat. Tahsinnya atau tajwidnya bagaimana kita perbaiki, sempurnakan ya. Ali Imran 134. Bagaimana yang pertama langkahnya adalah tahsin, memperbaiki cara membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu membaca Al-Quran yang namanya tajwid. Setelah kita benar membacanya, maka langkah yang kedua adalah menterjemahkan kata-katanya. Alladzina, orang-orang yunfikuna fis sarai wad darai, dalam keadaan ya menginfakkan sebagian rizki dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan terus terjemah berkata. Setelah kita selesai menterjemahkan, lalu hafalkan ayat tersebut. Ali Imran ayat 134. Setelah hafalkan, maka kita tafsirnya diperdalam dari berbagai tafsir. Ibnu Katsir, Al-Misbah, kemudian Imam Syafi'i, Hamka, Quraisy Shihab, and so on. Ya. Jadi sekali lagi, tahsin, terjemah, tahfidz, tafsir. Nah setelah kita pemahaman yang betul, yang mendalam terhadap salah satu ayat, maka kita amalkan ya, dari komunitas yang kita bangun, dari kelompok yang kita bangun. Ada seseorang yang unggulnya misalnya dalam infak, ada seseorang yang unggulnya di dalam sedekah, ada yang unggulnya di dalam tahajud, ada yang unggulnya di dalam berilmu ya. Nanti kita bisa ini kumpulin, lalu kita bikin pilihan mana menjadi suatu kegiatan yang merupakan kegiatan bersama. Misalnya kita sepakati tahajud ya. Tahajud sampai dalam waktu tertentu kita semuanya minimal 90% melakukan tahajud. Setelah itu kita amalkan yang lainnya, misalnya puasa Senin Kemis ya. Terus sehingga dalam komunitas itu ada satu kesamaan. Dan jangan lupa ketika kita membangun satu amal soleh, maka carilah orang-orang yang unggul, lebih unggul daripada kita. Ketika kita ingin menjadi ahli tahajud, carilah orang yang ahli tahajud yang lebih dari kita. Ketika kita ingin menjadi seorang muslim yang senantiasa sedekah sebagaimana tersebut di dalam surat Al-Munafikun ayat 10, di mana suatu saat orang yang sudah masuk dalam kekuburan, dalam kubur merasa menyesal dan ingin hidup lagi, apa yang dilakukan itu sedekah. Terus ya, lakukan itu semua sehingga suatu saat komunitas yang kita bangun menjadi komunitas yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum.